Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 7 semester 2 mata pelajaran IPA SMP kurikulum 2013, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang sudah kita kenal yaitu dengan sistem 5 kingdom, kemudian sistem kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Pada kali ini sejarah klasifikasi yaitu mengenalkan tentang hewan dan tumbuhan. Yang pertama kali yaitu dikenalkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735 Masehi, mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu struktur tubuh atau bentuk, kemudian ukuran, warna, cara memperoleh makanan. Contoh klasifikasi makhluk hidup. Takson, yaitu ada 7, kerajaan, filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Contohnya misalkan kucing, kerajaan Animalia, filumnya Chordata. Kemudian kelasnya Mamalia, bangsanya Carnivora, sukunya Felidae, marganya Felis, dan jenisnya disebut dengan Felis catus. Nah, itu contoh klasifikasi pada kucing. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. 2. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 3. Mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. 4. Mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Kemudian ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup, yaitu disebut dengan taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup, ada sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama disebut dengan Monera, Protista, Fungi atau jamur, Plantae atau tumbuhan, dan Animalia atau hewan. Kingdom Monera, yaitu anggota dari Kingdom Monera ini terdiri dari makhluk hidup bersel satu, memiliki struktur sangat sederhana. Nah, ini kalau memang kita lihat di antara beberapa contoh dari Kingdom Monera ini bentuknya seperti ini. Ini adalah kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Ya, tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita. Ada Gleosapsa, Nostos, Spirilia, dia sesuai dengan bentuknya. Basilia, kemudian Kotsi. Nah, sekarang yang kedua Kingdom Protista. Anggota dari Kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Yaitu ada yang menyerupai tumbuhan, memperoleh makanannya dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan, ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan makanan organisme lain. Nah, ini contohnya ya, contoh dari Kingdom Protista. Kemudian yang ketiga Kingdom Fungi. Kingdom Fungi ini tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrop. Heterotrop itu artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Beda dengan autotrop pada makhluk hidup yang lain yang bisa membuat makan sendiri. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri dengan mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil atau zat warna hijau pada Kingdom Fungi, maka jamur tidak ada yang berwarna hijau karena dia tidak mempunyai klorofil. Tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Nah, Kingdom Fungi ini contohnya ini banyak ini ya. Ini contohnya tuh. Ada beberapa jamur yang memang ada yang bisa dikonsumsi dan juga ada yang tidak bisa dikonsumsi. Kemudian yang keempat Kingdom Plantae atau tumbuhan. Nah, yaitu merupakan organisme multiseluler atau banyak sel dan eukariotik. Dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrop, berarti mempunyai klorofil. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Dan sel tumbuhan mempunyai dinding sel,
berkembang biaknya secara seksual dan aseksual. Ada yang kawin dan ada yang tidak kawin. Kemudian tidak dapat berpindah tempat. Pada kingdom pelantai ini digolongkan menjadi lumut atau tumbuhan tak berpembuluh. Kemudian yang kedua paku-pakuan. Dan yang ketiga tumbuhan biji. Kingdom pelantai atau tumbuhan pada lumut, ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum. Nah ini bisa kita lihat ada 5. Kemudian contohnya seperti ini. Ini adalah banyak lumut ya. Contoh dari beberapa tumbuhan lumut. Kemudian kingdom pelantai atau tumbuhan paku. Paku ini merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh kayu, yaitu xilem dan pembuluh tapis atau phloem. Nah ini merupakan tumbuhan paku. Daunnya mengandung klorofil untuk berfotosintesis dalam pembentukan makanan yang ada di dalam tumbuhan paku. Kemudian daun yang mengandung spora disebut sporofil, yang merupakan daun fertil atau subur. Nah, ciri khas tumbuhan paku, ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Ya, kemudian paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Nah, pada paku ini contohnya banyak ya. Di sekitar belakang rumah kita kalau memang banyak tumbuhan ini juga. Ataupun ketika kita jalan-jalan atau hiking ke daerah pegunungan juga banyak ditemukan tumbuhan paku. Nah, yang terakhir adalah kingdom animalia atau hewan. Yaitu dia multiseluler ya, bersel banyak. Kemudian tidak berklorofil, tidak ada sel yang berwarna hijau seperti pada tumbuhan, pada umumnya daun berwarna hijau karena dia mengandung klorofil. Cara makannya heterotrop, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Dia bukan autotrop karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Sel-sel hewannya tidak mempunyai dinding sel. Kemudian mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ sistem organ. Mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan atau animalia dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama vertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang, avertebrata, dan yang kedua vertebrata, hewan yang mempunyai tulang belakang. Untuk avertebrata, ini contohnya seperti kalau kita kenal dengan kecoa ya, kupu-kupu, kemudian laba-laba juga gitu. Nah, ini adalah contoh dari vertebrata yang mempunyai tulang belakang seperti katak, ikan, ular, kucing, burung dan lain sebagainya. Nah, dari materi yang telah disampaikan tadi, rangkumannya atau intisarinya adalah pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dan mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara yang dasarnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau yang disebut dengan binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom kerajaan, yaitu Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan atau pelantai, dan hewan atau animalia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.